Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyarat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Ahmad Said mata'anallah bituli hayati. Yang kami muliakan Ustadz Ajad, Ustadz Jazuli, Ustadz Taufik dan para asatid, para sepuh lainnya, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Bersyukur kita malam ini atas perkenan Allah Ta'ala kita bisa hadir dalam majlis Iqra' Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan Maulid pada intinya adalah kita semua berusaha mengenali sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah dalam majlis Maulid ini dibacakan kitab rawi, kitab-kitab Maulid, diantaranya tadi pembacaan kitab Maulid Simtud Durar. Atau pula di masyarakat lain ada yang membaca Maulid Ad-Dibai karya Syekh Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Ada lagi Maulid Azab, Maulid Syaraful Anam. Kemudian juga yang tak kalah populernya adalah Maulid Al-Barzanji, karya daripada seorang ulama besar, Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Semuanya itu adalah para ulama, semuanya tersebut adalah orang-orang pilihan yang memiliki ilmu dan menyajikan sejarah riwayat hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk baik itu nathar prosa maupun nazam puisi. Karenanya indah sekali. Mohon maaf kalau anak-anak saja waktu kecil belajar tentang satu hal disajikan oleh guru-gurunya dalam bentuk nyanyian atau bentuk syairan atau bentuk nazam, seperti halnya kita dulu di madrasah di diniyah. Maka begitupun para ulama yang luar biasanya, seperti kitab Maulid Al-Barzanji yang nasarnya berjumlah 19 subbab. Ini luar biasa, akhirnya semua, betapa indah. Tapi bukan sekedar indah, isinya juga tidak kalah indah. Malam ini sedikit saja saya ingin menyampaikan supaya kita mendapatkan barokah daripada peringatan Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, jelas, padat. Karena ngaji jangan lama-lama, penting singkat, padat, melekat, pulang. Jangan lupa bawa ilmu yang manfaat. Udah kena berkat wae. Tentang baginda Nabi di subbab yang ke-17, di situ menarik sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kana sallallahu alaihi wa sallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Singkat segitu dulu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmalan nasi khalqan. Khalqan, rupa beliau adalah yang paling sempurna, indah.
Kalau kita ada saja kurangnya, walaupun tentu Allah Ta'ala berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah rupanya. Bahkan kalau di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, beliau menyebutkan dalam nazamnya itu, minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abada fi jismihil hasani. Minhud dawab, terhadap Kangjeng Nabi kalau ada binatang seperti az-zi'ab, yakni serigala, itu menjadi jinak. Wa ma waqa'at dzubabah, dan tidak pernah ada hinggap satu lalat pun kepada Kangjeng Nabi. Kenapa? Fi jismihil hasani, karena bagusnya jisim beliau. Biasanya kalau lalat hinggap di yang bau atau yang wangi? Bau atau anu sengit? Bau. Orang can mandi oge aya ramatuk. Ramatuk apa ya Ustaz? Kalau ramatuk apa bahasa Indonesianya? Laron masih laru. Naon coba ramatuk? What the meaning ramatuk? Reungit mah reungit. Ramatuk lah begitu Ustaz. Karena kalau dalam bahasa Sunda itu kearifan lokal kaya bahasa. Kalau orang Indonesia jatuh-jatuh saja. Kalau kita tigebrus, tiporosot, tijalikeh, labuh, gebis, tijengkang. Hebatnya orang Sunda beda dengan Indonesia. Kemarin teman saya bilang hebatnya orang Sunda. Kenapa? Yang satu di bumi, yang satu di bulan. Yang satu di bumi, satu di matahari. Kenapa? Yang satu nelpon di mana keneh? Di bumi, mun abdi di matahari. Tuh. Hebat. Gitu. Kemarin katanya ada ibu-ibu jalan-jalan mau ke bulan. Ke bulan? Iya, katanya saya tanya mau kemana? Mau nuju bulan. Lain nuju bulan, lain ke bulan. Sedekah dalam rangka 7 bulan kehamilan. Nah ya, gimmick dikit lah, oke? Nah, jadi Nabi itu jisimnya bagus. Sehingga kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan, dan akhlaknya luar biasa. Nanti kita langsung saja lompat, mohon maaf, karena di subbab 17 itu banyak tentang bagaimana cek orang mararaina, bagaimana fisiknya beliau. Nanti kita langsung akhlak. Ya, bahkan kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau itu dzati wasifatin saniyah, memiliki sifat-sifat yang luhur. Mana contohnya? Nah, contoh akhlaknya kita lihat di subbab yang ke-18. Antirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syadidal haya', sangat pemalu. Awas jangan salah paham, bukan malu-maluin, tapi beliau syadidal haya', sampai kalau digambarkan malunya beliau itu seperti wanita yang dipingit. Kalau wanita dipingit luar biasa. Itu zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang begini, konon katanya, kalau nembak perempuan, mau ngelamar perempuan, kalau matanya ke atas berarti ditolak. Kalau kanan kiri berarti udah ada yang punya. Kalau ke bawah diterima, berarti jotin aja uang 100.000. Ya, itu konon. Kalau dulu kan diamnya saja tanda setuju. Neng mau sama si A. Mau. Sampai itu dipegang-pegang itu taplak meja sampai muruluk semuanya. Nah, saking malunya. Ya. Makanya syadidal haya, Kangjeng Nabi sangat malu. Karena itulah di antara 70-an. Kalau dalam kitab Qomi Otogian ada 77 cabang iman. Di antara cabang iman itu adalah al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada tanda iman.
Malu kalau kita maksiat kepada Allah. Malu kalau kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Malu. Bukan malu karena gengsi. Kalau sekarang kan ada orang malu karena gengsi. Tapi malu yang sebenarnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawadhu, dan rendah hati. Mana contoh aplikasi Nabi syadidal haya dan at-tawadhu? Dilanjutkan. Yakhsifuna alahu wa yarqau thawbahu wa ya'lubu syata wa yasiru fi khidmatihi ahlihi bisiratin sariyah. Buktinya beliau itu yakhsifuna lahu, menambal, memperbaiki, ngesol sendalnya sendiri. Kalau kita sendal pegat putus ya. Sendal putus, kalau kita udah buang aja, lem aibon, lem biru, betul, lempar ke kebun, beli yang baru ya. Untung nggak bilang buat istri begitu ya, hati-hati, lem aibon, lem biru. Tapi kalau Nabi memperbaiki sendiri, ini bentuk tawaduknya beliau, rendah hati. Kemudian wayarqau thabau, menambal pakaiannya bolong. Kalau kita jangankan pakaian bolong, kancing putus dikit aja udah nyuruh orang, betul nggak? Itu kita ngaku aja deh, itulah kelemahan kita. Tapi akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nambal pakaiannya sendiri. Kemudian wayahlubu syatau, memeras susu dari kambing itu sendiri peras untuk kebutuhannya sendiri. Kalau kita masih dibantu oleh orang lain. Ini bukti Nabi itu tawadhu, tidak mau merepotkan orang lain, sangat malu kalau harus ngerepotin orang lain. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau melayani istrinya, keluarganya, melayani keluarga sebagai seorang suami atau kepala keluarga. Jadi enggak gengsi-gengsi lagi kalau ngurusin rumah tangga, ngurusin anak ataupun dapur. Kalau kita disuruh gendong anak aja barang sebentar udah malu. Bapak-bapak katanya masa iya harus ngais budak cenah. Padahal Nabi sendiri tidak pernah malu dalam hal urusan itu, justru malu kalau harus merepotkan orang lain. Dan beliau justru melayani keluarnya dengan baik. Bahkan aplikasi kita sehari-hari, kalau ada tamu, kalau perlu kita yang nyuguhin. Bukan berarti kita nggak punya pembantu. Kita ingin melayani melayani tamu. Sedikit lagi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Beliau mencintai orang-orang fakir. Masya Allah. Wal masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Beliau cinta dibuktikan dengan kepeduliannya terhadap orang-orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'hum. Beliau duduk bersama mereka, artinya mau bergaul, tidak pilih-pilih. Bahkan itu termasuk golongan mustad'afin, du'afa yang kudu dibantu, jangan gengsi. Wa ya'udu mardahum, dan beliau menjenguk orang-orang yang sakit dari kalangan mereka. Jadi yang dijenguk bukan orang-orang yang kaya saja, tapi dari kalangan fuqara dan masakin. Kata baginda Nabi, orang yang menjenguk orang sakit seakan-akan berada di kebun surga. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Tanqihul Qaul, itu maknanya adalah saking besar pahalanya orang yang menjenguk orang sakit. Tapi kalau dengan orang sakit jangan lama-lama, apalagi sambil ngopi, sambil ngerujak. Kasihan itu. Wa yusayyi'u janaizahum, beliau mengiringi jenazah mereka. Wala yahkiru fakiran adghahul fakru waswah, dan beliau tidak membenci, tidak menghina orang-orang fakir, dan justru ingin agar kefakiran itu hilang dari orang-orang fakir, di antara dengan membantu orang-orang fakir dan miskin. Nah, inilah secuplik daripada kitab Maulid Al-Barzanji yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Kalau tidak bisa semuanya, minimal sedikit-sedikit itu yang bisa kita ambil. ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan zaman kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Ustadz atas segala kehilapan. Mohon maaf kalau Ustadz
Saya ada kata-kata kasar, maklum saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.